Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ari Aryana. Kembali pada video tutorial kali ini kita akan membahas Microsoft Excel, dimana untuk kali ini kita akan membuat bagaimana cara membuat daftar pilihan atau data validation secara bertingkat di Excel. Nah teman-teman, misalkan dalam pengetikan Microsoft Excel sekarang kita sering membuat daftar tabel seperti ini. Misalkan kita membuat data seperti ini, misalkan Asman, lalu kita akan membuat daftar pilihan pada menu kabupaten ini, lalu kita juga akan membuat pilihan di kecamatan dan desa. Misalkan ketika kita membuat menu pilihan di Kabupaten Goa, maka akan muncul kabupaten yang ada di Goa, maka Kabupaten Maros ketika kita pilih di Goa sini, maka di sini akan muncul kecamatan yang ada di Maros. Oke teman-teman, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk saja di Microsoft Excel. Oke teman-teman, saya sudah membuatkan data seperti ini. Nah, yang saya maksud tadi teman-teman seperti ini. Misalkan terkadang kita bisa membuatkan di sini, misalkan Asman berasal dari Kabupaten Goa. Oke, misalkan ulangi Goa. Di sini kecamatannya misalkan Kecamatan Bajeng, misalkan. Lalu di sini misalkan desanya desa Bonto Bahari, misalkan. Oke, nah teman-teman, di sini kita akan membuatkan daftar pilihan sehingga nanti akan sangat memudahkan kita dalam mengetik atau membuat data-data di Microsoft Excel. Saya hapus dulu. Nah teman-teman, untuk membuat daftar pilihan, biasanya secara cepatnya seperti ini. Misalkan kita akan membuat daftar pilihan di nama. Misalkan kita akan buat daftar pilihan di nama. Oke teman-teman, di sini daftar pilihan ini misalkan saya copy dulu di sini, saya paste di sini, lalu saya hilangkan ini. Oke, saya hapus. Seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, cara membuatnya misalkan seperti ini. Nah ini kita buat masuk ke data validasi. Oke, seperti ini. Atau misalkan oke, sini saya tempatkan kursornya dulu di sini, lalu kita klik data validation, lalu kita pilih data validation seperti ini, lalu kita pilih data validation, lalu kita pilih list, lalu kita pilih klik di sini, lalu kita blok namanya seperti ini, lalu pilih klik ini, lalu OK. Oke, seperti itu. Ini di copy sampai di bawah. Oke, seperti ini teman-teman. Nah di sini kita lihat sudah ada tanda-tanda seperti ini. Kita klik maka akan muncul nama seperti ini. Oke teman-teman, begitu cara membuat data validation yang sederhana. Oke, seperti ini. Oke teman-teman, kira seperti itu. Oke, lalu bagaimana kita membuat data validasi daftar pilihan di kabupaten tetapi akan terkoneksi atau akan bersama dengan kecamatannya dan desanya. Artinya misalkan ketika saya memilih di sini mengetik Kabupaten Goa, maka kecamatan daftar pilihan yang ada di kecamatan ini akan menampilkan hanya Kabupaten Goa. Dan begitu juga ketika saya memilih di sini kecamatan, maka misalnya Kecamatan Bajeng misalkan, maka desa yang muncul sini hanya desa yang ada di Kabupaten Bajeng. Oke teman-teman, caranya seperti ini. Kita langsung saja. Saya sudah buatkan seperti ini. Nah teman-teman, sebelumnya kita harus membuatkan dulu ranknya. Misalkan saya buatkan seperti ini. Nah yang pertama kita ambil yang kabupaten. Jadi rank 1, rank 2, rank 3. Nah, yang pertama adalah data kabupaten. Misalkan saya pilih di sini rank nama kabupatennya, nama ranknya kabupaten, maka pilihannya Goa dan Maros. Oke, itu rank yang pertama. Selanjutnya saya buatkan nama ranknya lagi Goa dan Maros. Ini saya pindahkan ini Goa dan Maros. Lalu Goa
terdiri dari 3 kecamatan. Misalkan saya ambil 3 contoh kecamatan. Goa ada Bajeng, Biring Bulu, dan Barombong, Maros, Bantimurung, Bontoa, dan Camba. Nah teman-teman, di sini sudah ada 2 kabupaten. Lalu 2 kabupaten ini ada 3 kecamatan. Maros juga ada 3 kecamatan. Lalu di sini kecamatannya saya pindahkan, kita buat lagi rank yang ketiga. Kecamatan Bajeng terdiri dari 3 desa. Biring Bulu juga 3 desa. Bantimurung juga 3 desa. Artinya Bantimurung untuk Kabupaten Maros, Bontoa untuk Kabupaten Maros, dan Camba untuk Kabupaten Camba. Oke teman-teman. Nah teman-teman, tapi data ini teman-teman bisa pergunakan untuk data yang teman-teman butuhkan, misalkan data siswa, misalkan daftar pilihan untuk siswa, atau data pilihan untuk pegawai dan lain sebagainya. Untuk penjualan juga bisa digunakan, tergantung dengan kebutuhan teman-teman. Oke teman-teman, yang pertama kita langsung buatkan nama ranknya. Oke, yang pertama adalah kita buat rank kabupaten. Saya blok di sini, kita blok di sini. Jadi 2 kabupaten kita blok seperti ini. Lalu kita kasih nama ranknya kabupaten. Oke, pakai huruf kecil kabupaten. Nah teman-teman, ketika kita membuatkan daftar rank atau nama rank itu tidak boleh menggunakan spasi. Oke, jika nanti akan memisahkan, gunakan underscore, misalkan seperti ini. Oke, tapi saya gunakan kabupaten, lalu saya enter. Oke, kita sudah buat ranknya, nama ranknya kabupaten. Oke, rank kabupaten ini isinya adalah Goa dan Maros. Selanjutnya kita buatkan lagi namanya rank untuk yang kedua. Ini nama ranknya adalah Goa, maka sini saya ganti menjadi Goa. Ini juga nama ranknya yang berwarna, nama ranknya adalah misalkan Maros. Oke, enter. Nah selanjutnya kita buat rank yang ketiga, Kecamatan Bajeng. Oke, nama desanya adalah Bontosunggu, Limbung, dan Kebaji. Lalu saya blok di sini, lalu saya ganti menjadi nama ranknya Bajeng. Sini saya ganti nama ranknya Biring Bulu. Oke, sip. Oke, saya kasih dulu Bajeng. Oke ya, oke, ini juga nama ranknya adalah Biring Bulu. Biring Bulu, di enter. Oke, selanjutnya Barombong, enter. Selanjutnya Bantimurung, enter. Lalu selanjutnya Bontoa, enter. Lalu terakhir adalah Camba. Nah teman-teman, di sini saya menggunakan 3 tingkatan nama ranknya. Teman-teman bisa menambah 4, 5, dan seterusnya. Oke, Camba, enter. Oke, nah teman-teman, kita sudah menamai semua ranknya. Yang pertama ranknya namanya kabupaten, yang kedua kita masuk ke kabupatennya namanya Goa, ini namanya Maros. Lalu kita masuk ke desanya namanya Bajeng, ini namanya Biring Bulu, dan seterusnya. Nah oke teman-teman, kita sudah buatkan nama ranknya. Sekarang kita masuk ke menunya atau tabelnya seperti ini. Oke, saya selesaikan dulu. Oke, sorry, misalkan saya copy bawah, dan saya delete. Ya, sudah hapus tadi. Oke. Oke teman-teman, sekarang kita coba lanjut. Misalkan di sini kita buat nama pilihan di kabupatennya. Jadi caranya teman-teman adalah kita pilih, sini tekan kursornya di kabupaten, lalu kita pilih data, lalu kita pilih data validation, data validator. Oke, seperti itu. Lalu kita pilih list. Lalu di sini kita masukkan kriteria nama ranknya tadi sama dengan kabupaten. Oke, lalu di enter.
Nah teman-teman, di sini sudah ada pilihannya Goa dan Maros. Oke, untuk yang data pilihan yang pertama sudah kita selesaikan, Goa dan Maros. Oke, sekarang bagaimana caranya jika kita pilih Goa di sini, kita pilihannya Goa, maka kecamatan yang muncul adalah kecamatan yang ada di Kabupaten Goa. Itu Kabupaten Maros tidak muncul karena kita sudah memilih Kabupaten Goa yang di sini. Oke, saya hapus dulu. Selanjutnya kita buat daftar pilihan di kecamatan. Oke, misalkan di sini kita pakai data validation lagi, lalu kita pilih data validation, lalu kita pilih list. Oke, nah teman-teman, untuk yang bertingkat, sekarang bertingkat karena kita sudah menggunakan fungsi indirect sama dengan indirect. Oke, seperti itu. Lalu buka kurung, lalu kita blok, artinya kita mengambil data dari kabupaten. Oke, blok seperti ini, langsung muncul absolutnya atau tanda dolarnya. Teman-teman boleh menghapus dari ini, klik di sini. Untuk menghapus tanda dolarnya, kita tekan F4 sebanyak 3 kali, 1 2 3. Oke, lalu tutup kurung, lalu enter. Oke, jika muncul pertanyaan seperti ini, teman-teman tinggal pilih yes. Oke, kita coba. Oke, Goa. Nah, maka di sini harusnya pilihannya hanya ada kecamatan Goa. Betul. Jadi sekarang tinggal ada pilihannya Bajeng, Biringbulu dan Barombong. Misalkan saya pilih Biringbulu. Oke. Sekarang saya hapus. Lalu saya pilih di sini Maros, maka otomatis kecamatan pilihan yang ada di sini maka hanya akan muncul kecamatan Maros. Oke, seperti ini. Sekarang bantu urut. Oke teman-teman, itu untuk yang kedua. Sekarang kita coba masuk ke fungsi yang ketiga. Sama seperti yang tadi, kita masuk di data validation, lalu kita pilih list, lalu kita pilih fungsi sama dengan indirect, lalu buka kurung, lalu kita tekan atau pilih di sel E4 atau sel kecamatan seperti ini. Untuk menghilangkan rumus absolut atau dolarnya, tekan F3 3 kali, F4 3 kali, 1 2 3, lalu tutup kurung, lalu kita enter yes. Oke, kita buktikan teman-teman. Misalkan di sini saya pilih Kabupaten Maros, maka otomatis ya harusnya ada pilihan di sini, harusnya pilihan untuk Kecamatan Maros. Oke, betul, Camba. Nah, ketika saya memilih di sini Camba, kita memilih di sini Camba, maka harusnya di desa ini hanya ada desa yang ada di Kabupaten Camba. Oke, seperti itu, teman-teman. Nah, misalkan saya ganti di sini ada Benteng, di sini saya ganti misalkan Benteng Nurung, maka pilihannya akan berubah, ada lagi Benteng di sini, seperti itu teman-teman. Oke, nah setelah itu selesai, maka saya coba hapus dulu. Lalu ini kita copy atau kita tarik di sini. Saya pilih Ctrl C, lalu saya blok, lalu di enter seperti itu. Ataukah teman-teman ketika sudah seperti ini, teman-teman tarik ke bawah. Oke, seperti itu. Nah, misalkan saya coba sesuaikan dulu. Misalkan di sini namanya Yusuf, misalkan. Oke, sorry. Kita pakai 5 data saja. Nah, teman-teman, sini misalkan saya pilih Goa. Oke, maka otomatis pilihannya adalah Kecamatan Goa. Kecamatan yang ada di Kabupaten Goa. Saya pilih Biringbulu, maka harusnya di desa ini adalah pilihannya adalah hanya desa yang ada di Kecamatan Biringbulu. Oke, Batu Rape misalkan. Lalu saya pilih misalkan sini Maros, maka harusnya kecamatan yang pilihan yang muncul di sini hanya ada Kecamatan Maros. Oke, saya pilih Benteng Urung. Nah, desa harusnya desa itu nanti yang muncul hanya desa yang ada di Kecamatan Maros. Oke, seperti itu teman-teman. Silakan nanti teman-teman untuk menggunakan ini dengan sesuai dengan
kebutuhan teman-teman. Misalkan tadi saya sudah katakan bahwa bisa digunakan untuk data-data yang lainnya, misalkan data pegawai, data siswa, dan data lainnya. Oke, fotoan, oke seperti ini. Nah teman-teman, kira caranya seperti itu. Jadi teman-teman silakan dikembangkan. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu tutorial dari saya tentang bagaimana cara membuat data pegasan atau daftar pilihan di Microsoft Excel. Jika tutorial ini bermanfaat, mohon di like dan di subscribe serta komentarnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.